Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abu Wada'ah berkata, aku duduk bersama Sa'id bin Al-Musayyab. Kukatakan, keluargaku ada yang meninggal, maka aku sibuk mengurusinya. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, tidakkah engkau memberitahu kami supaya kami bisa menyaksikannya? Kemudian aku hendak berdiri. Ia berkata, apakah engkau mau mengajak bicara tentang wanita? Kukatakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Siapa gerangan yang sudi menikahkan aku dengan anaknya yang hanya punya 2 atau 3 dirham ini? Sa'id bin Al-Musayyab berkata, kukatakan, kalau begitu lakukan. Ia berkata, baiklah. Selanjutnya Sa'id bin Al-Musayyab bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta menikahkan aku dengan putrinya. Selanjutnya aku berdiri. Aku tidak tahu apa yang mesti kulakukan karena aku teramat bahagia. Aku pulang ke rumah, duduk dan merenungkan dari siapa aku mengambil dan kepada siapa aku berhutang. Aku sholat maghrib, kemudian pulang dan istirahat. Aku berpuasa. Ketika malam datang, aku berbuka roti dengan minyak samin. Tiba-tiba pintu rumahku ada yang mengetuk. Kutanyakan, siapa? Ia menjawab, Sa'id. Kuingat siapa orang yang bernama Sa'id kecuali Sa'id bin Al-Musayyab. Selama 40 tahun ini ia tidak pernah kelihatan kecuali pulang pergi antara rumahnya dan masjid. Aku pun keluar, ternyata Sa'id bin Al-Musayyab. Kukatakan, oh Abu Muhammad, mengapa engkau tidak menyuruh seseorang kepadaku agar aku datang kepadamu? Sa'id bin Al-Musayyab berkata, engkau lebih pantas untuk didatangi. Kukatakan, apa yang hendak engkau perintahkan? Ia berkata, engkau ini laki-laki bujang, lalu engkau menikah. Aku tidak suka malam ini engkau tinggal seorang diri. Ini istrimu. Ternyata dia berdiri di belakangnya. Sa'id memegang tangan perempuan itu lalu mendorongnya ke ambang pintu. Perempuan itu terjatuh karena malu. Kuambil kain yang ada roti dan minyak samin, lalu kuletakkan di bawah bayang-bayang lentera supaya tidak kelihatan. Setelah itu aku naik ke atas, lalu kulemparkan ke tetangga. Mereka mendatangiku. Mereka bilang, ada apa denganmu? Kukatakan, celaka kalian, Sa'id bin Al-Musayyab menikahkanku. Mereka berkata, menikahkanmu? Ku jawab, ya, mereka sekarang ada di rumahku. Mereka kemudian datang ke sana. Berita itu pun sampai ke telinga ibuku, hingga ia pun datang dan berkata, haram engkau menemuiku jika engkau berani menyentuhnya sebelum engkau mendamaikannya selama 3 hari. Ia berkata, aku pun tinggal selama 3 hari. Setelah itu aku membawanya masuk. Ternyata dialah perempuan paling cantik, paling hafal kitabullah, dan paling mengetahui sunnah Rasulullah, serta paling banyak mengetahui hak-hak seorang istri. Sebulan kemudian aku datang menemui Sa'id. Ketika ia sedang berada di halaqah bersama para sahabatnya, aku menguluk salam kepadanya dan ia pun membalas salamku. Namun ia tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku sampai orang-orang lain meninggalkan majelis dan tak tersisa seorang pun selain aku.
Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Bagaimana keadaan orang itu?" Ku jawab, "Baik, wahai Abu Muhammad." Ia berkata, "Jika ada sesuatu yang membuatmu gundah darinya, maka tongkat pantas untuknya." Aku kemudian pulang ke rumahku. Ia menyedorkan 20.000 dirham. Abdullah bin Sulaiman berkata, putri Sa'id bin Al-Musayyab pernah dipinang oleh Abdul Malik bin Marwan ketika menjabat sebagai gubernur. Namun ia menolak pinangannya. Abdul Malik terus membujuk hingga pernah memukulnya 100 cambukan di hari yang dingin. Pernah pula menaunginya segerida air dan memakaikannya jubah wol. Abdullah bin Abu Wada'ah berkata, laki-laki itu adalah Katsir bin Abdul Muthalib bin Abu Wada'ah. Sahali bin Mu'adz mendengar ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Dalam riwayat lain, Allah memenuhi hatinya dengan rasa aman dan keimanan.